hati-hati le. Ndasmu ki ratos. Oke, jadi rakyat yang syaratnya kriterianya adalah makan gratis, murahan atau tidak? Nggak apa-apa, kita Cek. Alhamdulillah kita sudah dibersamai kali. Selamat datang Pak Dimus, selamat datang Mas Sabrang, selamat datang Bipanis, dan bapak-bapak yang tadi sudah membersamai juga, Pak Satri, Pak Ilyas, dan Gus Anik. Untuk sesi hari ini nanti kita lebih ke dialog yang lebih melebar lagi. Dan tadi bapak-bapak kali Mas Sabrang, tadi sudah ada 2 pertanyaan di awal. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita tahu ancaman seperti apa ketika sakit sehingga bisa menghindari rasa sakit itu. Karena tadi kita membahas tentang perawat ketika kita sedang sesuai dengan tema Mas Sabrang, jadi merawat asa. Kalau tadi kita melebarkan tentang merawat itu kan sisi di mana agar sebelum kita sebelum kita lebih baik kita menjaga atau daripada kita mengobati, seperti itu satu. Yang kedua, seperti apa asa yang ideal? Monggo. Rada bingung Mas Sabrang. Ada yang aku bingung. Ada satu lagi dari ibunya itu tadi. Ya, di tengah ketakutan kondisi pemilu saat ini, kita menghadapinya bagaimana ini? Letak harapannya, pemilu tahun ngene terus kudu ngopo awake dhewe iki. Itu kira-kira tadi kalau saya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Sabrang ini kan setiap pemilu buat aplikasi ini. Terakhir buat podium 2024.id ini. Artinya kan Mas Sabrang itu kan masih punya harapan ya terhadap Indonesia yang semacam ini. Mbah Non saya pikir juga orang yang tidak pernah putus asa, dan Dani dalam kutip Indonesia sampai hari ini yora luwih apik ya Nan, tapi beliau masih tetap melakukan upaya-upaya agar kondisi lebih baik. Kira-kira semacam itu. Untuk membuka pemantik dialog kita mulai dari Mas Sabrang terlebih dahulu. Monggo Mas Sabrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya agak disconnect juga ini tiba-tiba asa yang terbaik. Asa jangan paham sih buri ini karena paham. Asa ini penting harapan. Satu-satu aja Mas pertanyaan ini biar saya geser. Yang terakhir pemilu saya ingat ini. Yang pertama Mas Sabrang. Yang seperti apa asa yang ideal niku? Itu yang kedua. Niki diganti, Pak. Dijualke niki. Cek. Loh, banter toh? Cek. Oke. Yang pertama, Mas Sabrang. Monggo, manut. Tadi karena ada konsep di mana merawat itu adalah sisi di mana kita menjaga, lalu merawat itu lebih baik menjaga daripada sebelum nanti kita mengobati, kan gitu. Jadi ada konteks yang namanya sakit. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita tahu ancaman seperti apa ketika kita sakit, tanda kutip, sehingga bisa menghindari rasa sakit itu. Terus caranya piye le obati. Satu. Yang kedua, seperti apa asa yang ideal? Tadi ada nafsu, terus ada apa lagi ya, Kang Hajar? Terus ada apa lagi tadi?
Allah, ini pertanyaan yang susah. Gimana agar tidak sakit? Kenapa sakit selalu diasosiasikan dengan hal yang buruk? Padahal kita juga punya konsep yang namanya ngeruat. Ngeruat itu menghancurkan untuk menjadi lebih baik. Gimana kamu tidak membiarkan kain terpotong untuk bisa menjadi baju? Gimana batu kalau nggak digosok sakit bisa mengkilat? Gimana bisa kamu kuat kalau tidak menghadapi kesulitan? Itu semua mindset. Mindsetnya gimana sih? Kesulitan itu untuk menghukummu atau untuk menguatkanmu? Nah kadang-kadang di sini sing Gen Z akeh rae. Akeh Gen Z. Kanca-kanca Gen Z ini kan masalah terbesarnya kalau posting like-nya sedikit ya kadang-kadang. Atau followernya turun ngono rasane ditinggal sama dunia kadang-kadang gitu tuh. Kalau generasi apa Beb Anis ini nek ditinggal wis ra ngaruh, nek dikaplok lagi nesu. Fisik jelas sakitnya kan gitu. Ini terus terang saya fokusnya di mana agak bingung. Karena bagaimana untuk mengetahui Anda sakit? Gini. Kita punya yang namanya fisik, kita yang punya namanya akal. Itu ada matriksnya, dia dulu pernah cerita. Kalau badannya normal, namanya sehat. Badannya minus sedikit, namanya sakit. Badannya plus sedikit, namanya nikmat, bahagia. Enak banget, namanya ekstasi. Atau bukan obat, ekstasi itu asal katanya ekstase. Jadi kenikmatan bliss, gitu, kenikmatan yang tinggi, yang Dik mau jadi pacarku, boleh, wow ekstase langsung, wis lali hikmah, lali ilmu, wis ekstase wis. Kalau ditolak, justru ya nggak apa-apa, kita cari hikmahnya. Lu sebenarnya putus asa itu membawa kita pada hikmah. Jadi kadang-kadang yang menentukan makna dalam hidup itu kita, jangan lupa, bukan keadaan yang menentukan makna. Paham maksud saya ya? Jadi keadaan itu bisa sepositif mungkin atau senegatif mungkin, artinya bebas terserah kita. Ada yang kalau orang Jawa misalnya kakinya patah, bisa bersyukur dia, alhamdulillah sikile tok sing cogel dudu gulune. Gulune tugel alhamdulillah, gulune tugel dudu nyawane. Nyawane ya ora iso sambat ya. Nyawane sing tugel. Tapi intinya bahwa kejadian apa yang terjadi dan makna itu sesuatu yang terpisah. Paham maksud saya ya? Kita bisa memaknai apapun sebagai positif, memaknai apapun sebagai negatif. Itu terserah-serah kita secara sudut pandang kita. Sesuatu yang tidak enak bisa menguatkan, sesuatu yang enak bisa membuai kita. Disayang orang tua itu bagus atau buruk? Bagus. Apakah 100% disayang? Bagus. Kadang-kadang kamu butuh dikaplok loh. Betul nggak? Kamu nyolong, misalnya gini, ada anak kecil kepalanya kejeduk tembok. Wah, yang dipukulin temboknya, nakal temboknya, nakal. Aku guyu nek delok wong tuwa ngono iki. Iki ngajari nyalahke wong iki uripe iki. Padahal tembok nggak gerak apa-apa. Kadang-kadang yang perlu disalahkan anaknya, hati-hati le. Ndasmu ki ratos. Kalah ro tembok. Karena kadang penting belajar itu, betul nggak? Kalau anak kecil nyolong tidak dimarahin, itu bisa membahayakan hidupnya. Karena kalau kecil nyolong, ketahuan dikeplak. Kalau gede nyolong, ketahuan di penjara. Mending keplak apa di penjara? Anda tidak mau dikeplak, resikonya di penjara. Jadi apakah ketidakenakan itu selalu buruk? Belum tentu. Kadang-kadang itu mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan pada skala yang lebih besar. Nah tadi itu bertanya, ada salah satu pertanyaan, gimana kok Mbah Nun dan tetap semangat terus ya. Saya tidak bisa mewakili jawaban Mbah Nun ya. Mungkin saya hanya bisa mewakili jawaban sebagai anak Mbah Nun yang mungkin sedikit-sedikit belajar dari Mbah Nun. Melakukan sesuatu itu bukan urusan pengen memperbaiki sesuatu. Kalau paling dasarnya itu bukan terus harapan harus terjadi, harapan harus bagus, harapan kemana. Paling dasar basicnya itu karena ngisi waktu, Mas.
slow. Hidup itu yang pasti apa? Mati itu. Kamu mau sukses kayak apa endingnya? Mati. Mau bojone piro wae endingnya mati. Solusi cepet malah. Apa? Mau utangnya akeh dan seterusnya endingnya mati. Oke. Jadi kalau mau dirangkum, salah satu sudut pandang mengatakan bahwa hidup itu adalah ngisi kegiatan ngantri nunggu mati. Oke. Daripada bengong ngisi kegiatan, yuk melakukan sesuatu yang siapa tahu membuat keadaan lebih baik. Wes, berhasil nggak berhasil itu di tangan Tuhan. Wes, monggo. Tapi kalau berhasil, ya alhamdulillah. Ternyata diberi kesempatan sama Tuhan untuk membuat sesuatu jadi lebih berhasil. Kalau enggak, yo hidup tidak sia-sia. Tuhan, saya sudah menggunakan waktu yang disediakan untuk mencoba melakukan sesuatu, merubah sesuatu agar menjadi lebih baik. Wes, karena mau melakukan itu atau enggak melakukan itu sama-sama endingnya mati. Karena paham maksud saya ya. Jadi bukan karena tujuan yang mulia orang. Bahkan ini selo nunggu mati. Yuk ngelakoni sesuatu yang siapa tahu bisa mengubah keadaan lebih baik. Salah satunya tadi tentang pemilu. Pemilu itu 5 tahunan dan kita putus asa terus-terusan. Kita mau milih tai kucing, tai sapi atau tai anjing kan gitu. Ruwet ki. Tapi melihatnya nggak seperti itu. Kita semua lahir sudah di negara Indonesia. Dan ketika Anda lahir, negaranya sudah demokrasi. Gelem ra gelem voting. Anda setuju nggak setuju? Anda voting. Karena wis kadung neng. Jadi ini pertanyaannya bukan urusan setuju atau nggak setuju, urusannya tanggung jawab menjadi warga negara. Pertanyaan berikutnya, apakah semua voting itu, apakah semua coblosan itu sama, seimbang? Nah, itu pertanyaan yang tadi coba kita jawab. Waktu itu 5 tahun yang lalu kita buat yang namanya pantau bersama. Apa itu pantau bersama? Konsepnya gini. Ayo kita tanya masyarakat, kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak pengen ditanyakan ke calon. Seminggu sekali kita kirim ke sana, terus jawabannya dikasihin ke masyarakat. Ternyata ada masalah. Masyarakat kita males baca. Oke, nggak berhasil nih. Gimana ya, kan gitu. Karena memilih itu juga menentukan arah bangsa, betul nggak? Kalau Anda selama ini tidak percaya memilih karena dikhianati terus, mungkin ada yang salah dengan kita. Mungkin memilih kita judi loh selama ini. Anda ya, tahu betul yang Anda coblos siapa? Di daerahmu wis. Sebutkan 2 caleg DPD. Bisa nyebut? DPRD? DPRD apa? DPR provinsi? DPR RI? Gak ngerti? Nah, baliho-baliho ono sing kelingan siji. Apalah, biasanya itu cari kata-kata yang apa namanya? Menggigit tuh. Apanah merakyat tuh. Cah kampung dewe. Apa mana biasanya? Berani jungkir balik demi rakyat. Apa? Ngene yo bari. Oh, ngene yo bari. Bahasa Pati. Itu lumayan lah ngono iki. Aku ndelok di Lampung itu ketika lewat anaknya si A. Ada gitu, anaknya si A, anaknya si B, ya di Lampung ada ya, akeh gitu. Anak kandung si A, gitu. Anak angkat si B, ya Allah, aku ngerti. Pokok orang tekan mbahmu sisan mo ya, 7 turunan disebut. Kita punya masalah dengan pemilihan, betul. Kita punya masalah dengan pemilihan. Dan saya dulu punya pertanyaan begini, Indonesia itu 80% orang Islam. Dan kita semua berdoa Indonesia lebih baik. Dan semua rakyat maupun pemimpin, calon pemimpin, semua ngakunya tertindas. Iki rada aneh ya, nek negara semua ngaku tertindas, yang menindas apa to jane? Iya lah, maksudnya
saya hanya korban, saya tertindas. Rakyat ngomong ngono, pemimpin yang ngomong ngono ki. Lu kecek apa ngono? Saya hanya tertindas. Ini penganiayaan ngono kabeh. Iki kabeh tertindas, sing nindas apa to iki? Ini ternyata bukan masalah unik. Ini masalah banyak di dunia yang merasa, di dunia banyak ada potret seperti ini. Ada sebuah masyarakat, semuanya pengen bagus, tapi kok semuanya malah merasa tertindas. Apa yang salah sih? Nanti kita bahas ke situ. Tentang pemilu ya, nanti kita perlu agar kita tenang. Agar tenang ngapain gitu loh maksudnya. Tadi itu 80% penduduk Indonesia pengen bangsanya tambah baik. Tapi kok pemimpin pengkhianat gak dilaknat-laknat ya sama Tuhan ya? Apa yang terjadi ya? Apa yang salah ya? Jangan-jangan kita yang laknat nih. Ini pertanyaan yang boleh nggak ditanyain? Ada kemungkinan kita bangsat? Ada ya? Oke, aku seneng iki. Apa kita punya ada pintu bahwa ternyata yang salah ada kemungkinan kita juga. Oke, saya melihat, saya kalau kemungkinan salahnya kenapa ya? Terus saya ingat pelajarannya Mbah Nun. Waktu itu kayaknya sama-sama belajar dari Serat Centini, apa Tambang Raras, bahwa hubungan manusia, hubungan itu bisa dilihat dipotret dengan pola feminin ketemu feminin, feminin ketemu maskulin, maskulin dan feminin dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat pada hubungan personal, laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin. Yang milih yang perempuan atau yang laki-laki? Yang milih perempuan, yang menawarkan diri laki-laki. Di sini ada yang menawarkan diri dan tidak diterima. Wah, kejomblo kesuwen merabakat gue tadi apa sih nih caleg berarti. Oh, nawarke diri karo cah wedok siji wae ora ditampa. Kemungkinannya tidak diterima apa? Karena yang memilih punya kriteria. Betul nggak? Saya tanya di sini pada wanita-wanita, perempuan-perempuan di sini, kalau milih laki-laki ada kriteria nggak? Ada ya? Ora waton teko ya. Dia saya cinta, oke lah. Serangan fajarnya berapa deh, Mas? Enggak kayak gitu kan? Mahar. Tapi ada kriterianya ya. Kasih contoh kriterianya apa? Hah? Ganteng oke. Bringosen misalnya. Gondrong kan? Kayak Yesus gondrong ya. Sugih rapopo, yang penting pinter katanya. Nah iya. Saya tanya sama yang cowok, kalau yang kamu deketin punya kriteria, kamu ngikutin kriteria itu atau enggak? Misalnya cewek yang kamu naksir seneng cowok yang gundul sebelah, misal, bayangkan, kowe bakal mendekati dengan gundul sebelah apa? Hah? Anak jenenge naksir apa wae dilakoni ya? Ya ora? Wong cinta itu buta. Aha. Berarti yang menentukan kriteria yang memilih perempuan. Kalau yang perempuan tidak punya kriteria artinya apa? Perempuan murahan, pekok, nggak punya martabat, betul nggak? Mesti duwe standar dirinya agar bisa mengikuti standar yang diminta sama wanita. Standarnya motor aku yang duwe pit nyicil apel motor diusahake raketang pinjol. Loh, demi cinta ki buta loh matane ki sok-sok arek-arek iki. Tapi bener nggak? Kalau kamu deketin cewek pasti ngikutin kriteria ceweknya, betul nggak? Dan yang cewek yang punya martabat, dia pasti punya kriteria. Sehingga yang laki-laki harus memenuhi kriteria yang cewek. Oke, itu hubungan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Sekarang coba kita terjemahkan itu pada hubungan pemimpin dan rakyat. Ceweknya siapa nih? Yang dilamar? Rakyat. Yang laki-laki siapa? Pemimpinnya.
Sekarang saya tanya, rakyat punya kriteria atau tidak? Apa kriterianya? Apa? Tak takon jajal. Serangan fajar? Apa kriteria apa? Apa? Kriterianya apa? Makan gratis. Oke. Makan gratis. Oke. Masalah makan gratis. Kalau ada cewek ditembak cowok, kriterianya makan gratis, murahan nggak ceweknya kira-kira? Oke. Jadi rakyat yang syaratnya kriterianya adalah makan gratis, murahan atau tidak? Nggak apa-apa. Kita kan coba self kritik. Kita coba mengkritik diri sendiri. Siapa tahu kita jadi bagian yang tidak tepat nih dalam masyarakat, kan gitu. Coba kriteria kita apa sih selama ini? Kalau kita tidak punya kriteria, laki-laki akan, atau calon pemimpin akan semena-mena pada wanita karena tidak punya kriteria. Betul nggak? Kita nggak punya standar, murahan. Dari dulu Simbah ngomong, ayo kita naikkan martabat Indonesia. Cara menaikkan martabat nomor satu adalah yang sesuai menurut sepemahaman saya, sesuai dengan agama. Sebelum bangsa itu mau merubah dirinya sendiri, setelah itu baru Tuhan akan mengubah. Oke, kita rubah diri kita sendiri. Mulainya pertama gimana? Dengan punya kriteria. Oke, nek milih duweo kriteria. Kira-kira kalau hubungan pemimpin dan rakyat, kriteria yang penting apa? Jujur, amanah, tablik, patona. Oke, itu semua bagus. Kira-kira yang bisa diukur beneran yang mana? Enggak. Misalnya gini, saya amanah. Piye ngukurnya amanah? Kalau bisa, ayo kita pakai bersama nih. Track record. Semua orang yang menunjukkan track recordnya pasti diambil yang bagus. Betul nggak? Track record itu tidak berbicara kalau tidak disertai dengan kondisinya. Ambil keputusan A ketika pandemi, ambil keputusan B ketika apa, baru berguna tuh track record. Kalau enggak, saya telah berhasil menaikkan gue menang baik, misalnya ngomongnya gini, saya sudah menepati janji pada masyarakat, saya sudah membantu masyarakat. Apik ya? Detail. Apa itu? Saya membangun sumur. Bener nggak kalimatnya? Dia sudah membantu masyarakat dengan membangun satu sumur, misalnya. Bener nggak? Bagus nggak track recordnya? Bangun sumur kok elek? Bagus. Bangun sumur di satu desa, agar satu desa itu bisa minum, bagus. Itu track record yang cukup nggak untuk jadi caleg? Nah, berarti kan butuh pemikiran yang lebih panjang ya. Angel gue track record, tak takon lah. Di tempatmu calon DPR RI ada berapa? Katakanlah 10 saja. Untuk baca satu track record kira-kira butuh berapa halaman? Katakanlah 2 halaman aja. 10, 20 halaman. Beleh guluku nek kowe gelem maca 20 halaman to ae. Kuat maca Twitter rong lho apa. Kowe karo liwat-liwat ngene maca 20 halaman. Kita harus melihat limitasi kita juga. Mungkin teman-teman yang sudah punya gaji stabil, ada waktu untuk membaca. Bayangkan saudara-saudara kita yang dari pagi sampai malam jualan bakso keliling, tok suruh baca 20 halaman. Rakober ya. Mending gue ngerasani makanya gue maca ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang kriteria ya yang bisa kita berikan kepada caleg misalnya. Anda pengen apa? Calegnya menepati janji. Kriterianya itu. Iki konco-konco tak ajak eksplorasi sedikit saya bingung ki. Kira-kira kan tadi kita semua setuju bahwa untuk menjadi masyarakat yang bermartabat, membangun negara yang bermartabat, agar mendapatkan pemimpin yang bermartabat, kita harus punya kriteria.
Ayo kita diskusi. Kita kira-kira kriterianya apa? Mengurangi hutang negara gundule, mengurangi hutang negara, mau dia ngurusi caleg bagian olahraga, ngono, aduh mentengan negara. Ojo gede-gede mbak. Nek gini, rakyat itu tidak punya kewajiban untuk mikir semua hal. Yang punya kewajiban untuk mikir semua hal itu calonnya, pemimpinnya. Nek kowe kalau kewakil rakyat, mikir apa yang ingin kau wakilkan. Anda ingin mewakilkan naik haji, dia sudah 16 kali kamu wakilkan. Kamu pengen mewakilkan kekayaan, wakil rakyatmu wis oke. Biasanya di negara demokrasi yang diwakilkan adalah masalah. Paham? Jika Anda petani, Anda punya masalah apa? Pupuk mahal. Ketika panen harga drop. Wakilkan itu kepada wakil, pada calon wakil. Betul nggak? Kalau kamu wakilkan, artinya dia mikir masalah itu, kamu wakilkan masalah itu agar dia pecahkan. Kan gitu logikanya. Berarti syaratnya, kita harus tahu dia sebenarnya mau diwakili apa sih? Kamu mau gendong masalah apa sih dari kita ini? Betul nggak? Urutannya gitu ya. Oke. Berarti kita harus tahu visi misimu seberapa sih? Apa sih visi misimu? Betul? Di sini ada yang pernah baca satu visi misi caleg? Siji wae. Sak paragraf wae. Ada? Hah? Mohon maaf, beleh guluku nek ana sing maca. Karena di website KPU sendiri nggak ada yang nulis visi misi lebih dari satu paragraf. Piye negaramu piye asura. Aku golek iku visi misiku opo to. Kalau calon presiden banyak 200 halaman PDF, ada 150 halaman PDF. Untuk milih presiden kudu moco 500 halaman, modar matamu. Apa sih yang kita hindari tadi? Kita menghindari milih tanpa kriteria. Karena kalau kita milih judi, memilih masa depan dengan berjudi, Tuhan tidak akan ikut serta dalam keputusan judimu. Jangankan untuk bangsa, untuk keluargamu sendiri duitnya dapat dari judi, Tuhan gak ikut serta kok. Bahkan bisa dihukum. Jadi pemilu besok itu bukan memilih pemimpin yang benar, Mbak. Nomor satu, kita halal selamat jadi warga. Gimana? Memilih tidak dengan berjudi. Gimana caranya? Nah, itu yang dibuat platformnya tahun ini. Saya mencoba membuat platform yang namanya podium2024.id. Apa itu? Itu tempat yang menyediakan artificial intelligence, AI, agar semua calon presiden dan calon caleg bisa ngupload visi misinya. Setelah itu kita tinggal nanya, yang saya petani, siapa yang punya program petani? Ngomong dia nanti. Saya punya program ini, saya nggak punya, saya peduli sama olahraga dan seterusnya. Oke, saya milih yang ini karena dia mewakili masalah saya. Masalahnya adalah hampir tidak ada yang mau upload karena tidak ada yang punya visi misi. Oke. Saya cuma ngomong, saya pasti dimarahin sama pemerintah. Karena saya ngomongnya ini nggak enak ini. Kalau saya tidak bisa memilih visi, ini sikap pribadi, saya nggak ngomong Anda harus bersikap seperti itu. Kalau saya tidak bisa membaca visi misi siapa yang harus saya pilih di dapil saya akan memilih golput. Walaupun golput demokrasi, di mata demokrasi, judi itu lebih buruk di mata Tuhan. Aku di mata demokrasi buruk nggak apa-apa, yang penting orang buruk di mata Tuhan. Tapi kalau ada satu yang ngupload, aku milih yang ngupload mesti. Karena nggak ada bandingannya. Harapan saya semua ngupload agar bisa kita bareng-bareng lihat nih pilihan kita siapa.
presiden itu saya uploadin semua, walaupun tidak semua tim sesnya mau. Ono sing ra seneng, ono sing sombong. Ada apa namanya, caleg yang saya tawarin malah jawabnya gini, ora butuh visi misi, yang butuh serangan fajar. Batinku asu, oke. Satu. Ada yang jawab lebih parah lagi, loh nanti janji saya ada jejak digitalnya dong. Speechless saya itu, terus jawaban saya speechless. Aku piye jawab iki ket awal niate cenason arek-arek iki. Kok takut jejak digitalnya terekam? Loh itu kan janjimu, visi misimu, gimana sih? Dah, saya pribadi kriteria saya untuk tahun ini itu sederhana. Nggak perlu visi misimu bagus, kamu mau upload visi misi aja udah lumayan. Sangat minimal, tapi itu lebih baik daripada kemarin. Karena kemarin kita tidak punya check and balance sama sekali. Anda bahkan nggak tahu siapa yang Anda pilih. Oh Anda, saya bahkan nggak tahu siapa yang saya coblos. Iki wong iki sopo, rupane sopo, sejarah piye. Dan saya mencoba cari informasinya, nggak ada sama sekali. Dan saya membayangkan mayoritas dari kita nggak akan bisa riset, ada waktu untuk nyari-nyari itu. Makanya saya pengen bikin sebuah tempat menyambungkan masyarakat yang pengen tahu dan menyambungkan pada caleg-caleg yang memang punya visi misi untuk disampaikan ke masyarakat. Yang nggak berani upload pasti nggak punya visi misi dan boleh dicoret dari kemungkinan untuk dicoblos. Bahkan saya ngomong gini, Mak iya selama ini kita sangat hati-hati sama politik. Dan saya ngomong gini, kalau dia punya visi misi dan ada bot yang ditanyain AI-nya, naik ke sini, kamu kampanye nggak masalah. Nanti kita tanyain bareng-bareng. Kita tanyain, Pak katanya di sini visi misi Anda akan menurunkan pupuk sampai 35%, gimana caranya? Dia bertanggung jawab sama visi misinya. Delok ini orang sing wani. Oh tapi kalau ada yang berani, saya sangat-sangat bahagia. Saya nggak sinis, betul-betul saya nggak sinis. Kita tetap butuh yang namanya pemerintah. Kamu setuju nggak setuju, pemerintah akan jalan terus. Mending ikut nyemplung, tapi jangan bodoh. Jadi orang yang punya kriteria. Simple kita. Nomor satu, ketika proses pemilihan kita selamat di mata Tuhan. Nomor dua, kita membangun bangsa sesuai dengan apa yang ditanggungjawabkan oleh Tuhan. Gimana kriterianya? Saya mencoba membuat lapangan untuk menjawab keresahan itu. Anda lihat di dapil Anda siapa yang bisa ditanyain, yang bisa mewakili masalah jenengan. Kalau nggak ada, golput halal. Aku diseneni mesti. Mesti. Dan saya bilang gini, sekarang ini 56% pemilih adalah Gen sama milenial, yang sama internet, sama WA itu sama sekali tidak takut. Yang takut itu orang-orang tua. Lagi-lagi, kalau yang memilih punya kriteria, yang minta dipilih pasti ngikutin kriteria. Ini adalah kesempatan generasi ini untuk membuat marker zamannya. Kesempatan generasi ini untuk membuat cap zamannya. Di zamanku kita sudah punya kriteria untuk milih. Nggak cuman serangan fajar. Gimana dengan serangan fajar? Ambil. Nggak masalah dikasih kok nggak diterima. Tapi jangan jual suaramu hanya dengan murah. Kalau jadi cewek, jangan murahan. Kalau jadi rakyat, jangan murahan. Jadilah bermartabat. Karena martabat masyarakat, martabat rakyat adalah martabat bangsa. Dan itu yang selalu digemborkan oleh Simbah dari dulu. Ayo, martabat Indonesia bangun. Mulainya dari mana? Jangan nunjuk orang. Mulai dari diri kita sendiri. Kita milih nggak sembarangan. Kita punya kriteria. Saya yakin nek pemuda seperti itu semua, se-Indonesia caleg akan ikut. Anda tahu sekarang jumlah caleg ada berapa? Tak kandani 251.000. Modar ndak semua. 251.000 cok. Itu asyuh akeh banget ya. Ya Allah, itu choice paralisis, mumet le milih tenan itu. Kalau tidak dibantu dengan apa namanya teknologi. Tahun ini lahir sebuah teknologi yang membantu orang-orang yang malas baca. Di sini semua bisa WA. WA adalah teknologi tercanggih di dunia.
Karena dengan WA Anda bisa minta apa aja. Bikin apa aja. Bikin kopi, tinggal WA. Pengen pijet, tinggal WA. Micet bareng ya iso ya. Oh. Hehe, dong guyu cah-cah iki. Niku dosane cah-cah. Dosa modern, Pak De. Micet niku. Paham maksud saya tapi ya. Ayo kita punya karakter. Ayo kita punya martabat. Kalau mau cek kodim2024.id. Di situ udah ada presiden. Tidak semua tim ses menanggapi ini karena tidak semua merasa perlu ada karena selama ini masyarakat memilih tidak pakai kriteria sehingga Anda bisa seolah-olah disetir sedemikian rupa. Tapi 5 tahun sekali masyarakat punya kekuatan untuk memanfaatkan kriteria yang dia miliki. Mungkin itu jawaban saya terhadap pemilu. Mari konco-konco kita tingkatkan martabat Indonesia. Anda sudah tidak bisa lebih buruk dari ini. Indonesia sudah mau sebusuk apa lagi sih? Kenapa kita nggak cari jalan lain? Jalan lainnya gimana? Nggak makar, ganti demokrasi, nggak nerusin negara, kita terusin negara dengan baik. Tapi kita punya kriteria, kita punya martabat untuk milih calon-calon kita. Sehingga nanti kita bisa pegang belakangnya seperti apa. Ngoten nggih, monggo saya kembalikan ke moderator, mau dibahas lebih lanjut atau kemana monggo saya kembalikan.